Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Noto Susanto, SEMM, CPHCM, CCSRMP, CPRM sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Perkenalkan, nama saya Lailia Rinitya, saya dari kelompok 17, mata kuliah Manajemen Pemasaran, kelas 02 SMJ 007, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen S1. Nah, di sini saya mau menjelaskan tantangan dalam pengembangan produk baru. Nah, apa sih tantangan dan pengembangan produk baru itu? Pengembangan produk mengacu kepada seluruh proses konseptualisasi ide, merancang, mengembangkan, dan akhirnya memperkenalkan produk atau layanan baru di pasar, sehingga tidak hanya mengungguli pesaing, tetapi juga memperoleh pendapatan besar bagi organisasi. Peluncuran produk baru itu tentu meningkatkan ekspektasi pengguna akhir yang mengharapkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dan juga tidak menguras kantong. Nah, apa sih tantangan pertama yang terpenting itu? Nah, tantangan terpentingnya itu membawa orang-orang yang terampil yang dapat berkontribusi secara efektif terhadap pengembangan produk baru. Meluncurkan produk baru memerlukan riset pasar yang menyeluruh, survei, bertemu dengan klien untuk memahami perilaku dan preferensi pembelian mereka. Tantangan dan pengembangan produk baru. Faktor-faktor penghambat dalam pengembangan produk baru adalah yang pertama itu idenya yang kurang segar, terus yang kedua pasar yang terkotak-kotak, yang ketiga batasan sosial dan pemerintah, yang keempat biaya, yang kelima modal yang terbatas, yang keenam sedikitnya waktu yang tersedia, yang ketujuh daur hidup produk yang lebih singkat. Ada beberapa hambatan dalam mengembangkan produk baru. Apa sih hambatan-hambatannya itu? Nah, ada faktor penghambat pengembangan produk, yaitu yang pertama kualitas gagasan pengembangan produknya masih kurang baik. Yang kedua, mahalnya ya biaya proses pengembangan produk. Yang ketiga, kegagalan produk masuk ke dalam pasar. Yang keempat, pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang ketat serta banyaknya produk substitusi. Yang kelima, kemampuan perusahaan lain untuk meniru produk yang sukses. Ada pula strategi yang perlu ditingkatkan dalam meningkatkan usaha yang baru. Nah, apa sih cara-caranya? Nah, cara menjalankan strategi pengembangan usaha yakni yang pertama, pemanfaatan media sosial. Contohnya seperti membuat iklan produk supaya masyarakat lebih mengenal produk kita dan tahu apa sih yang kita pasarkan. Nah, yang kedua itu lakukan inovasi secara berkala. Inovasi di sini contohnya itu mengembangkan produk, membuat produk baru lagi yang lebih baik dari produk sebelumnya. Yang ketiga, kenali pesaing bisnis Anda. Yang keempat, menggunakan dana pinjaman untuk usaha. Nah, kalau dana pinjaman untuk usaha itu bagi yang belum punya modal itu bisa melakukan pinjaman buat usaha. Kalau yang udah punya modal udah nggak perlu berarti. Nah, terus yang kelima, memilih lokasi yang tepat. Memilih lokasi yang tepat ini sangat berguna ya buat seseorang yang sedang mengembangkan usahanya. Nah, lokasinya itu harus strategis agar orang itu melihat usaha kita nih apa, dan mereka juga ikut mampir terus membeli deh. Akhirnya mereka juga tahu apa yang kita jual, apa yang kita pasarkan. Yang keenam, memperluas jaringan. Yang ketujuh, tingkatkan sumber daya. Yang kedelapan, mengutamakan pelayanan konsumen. Nah, pelayanan konsumen di sini kita harus ramah sama konsumen, terus disapa konsumennya, terus kalau dia bertanya kita jawab dengan baik, dengan benar. Menjalankan suatu bisnis bukanlah suatu perkara yang mudah karena ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi, baik bisnis dengan skala kecil maupun besar. Penting untuk memerhatikan berbagai aspek Anda agar bisnis dapat bertahan dan menjalankan bisnis dengan lancar. Tidak sedikit bisnis yang gagal beroperasi akibat tidak adanya strategi yang tepat. Di sini ada beberapa masalah umum dalam bisnis, yaitu satu, tanpa target dan tujuan. Yang kedua, keterbatasan konten. Yang ketiga, tanpa tim pengelola. Yang keempat, tidak fast respon. Nah, di sini ada beberapa tantangan dalam bisnis.
Tentunya kalau kita berbisnis pasti banyak tantangan dong yang mau menghambat bisnis kita. Apa sih tantangan-tantangan itu? Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang bisnis yang dijalani. Yang kedua, tidak memiliki banyak waktu. Yang ketiga, rasa takut yang berlebihan. Yang keempat, keterbatasan modal dan perputaran uang tidak terukur. Yang kelima, tidak ada penyesuaian digitalisasi bisnis. Nah, selanjutnya ada cara agar terhindar dari permasalahan bisnis. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, satu, mengevaluasi untuk meminimalisir kemungkinan terkenanya masalah dalam bisnis. Yang kedua, strategi khusus. Nah, cara ini agar terhindar dari masalah berikutnya dengan cara mempersiapkan strategi khusus dalam merencanakan suatu bisnis. Yang ketiga, cadangan modal. Setiap bisnis pasti mempunyai tantangan. Oleh karena itu, sebagai pembisnis, Anda harus memiliki cadangan modal. Nah, hal ini juga berguna untuk berjaga-jaga apabila saat usaha Anda memerlukan modal tambahan untuk mendukung kegiatan operasional. Nah, kesimpulannya, tantangan bisnis haruslah dipelajari dan dihadapi dalam berbisnis, sehingga brand yang Anda kelola bisa lebih berkembang nantinya. Bayangkan apabila tantangan bisnis yang sedang Anda hadapi sekarang, sadar atau tidak sadar, akan menggerus performa bisnis Anda secara perlahan. Bisa-bisa Anda dapat kehilangan pelanggan karena mereka lebih memilih beralih ke kompetitor. Nah, itu dia penjelasan tentang tantangan dan pengembangan produk baru. Semoga bisa dipelajari dengan baik. Mungkin cukup sekian tentang pertemuan ke-17 kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Laili Arinitya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.